Biar lebih semangat, saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, ini kali yang kedua bertemu dengan ibu-ibu semua yang cantik dan solehah. Anak-anak bilang solcan gitu ya. Solehah juga, cantik juga, masya Allah. Suami beruntung sekali memiliki istri seperti ibu-ibu di sini. Karena ibu-ibu diberikan kriteria 3S, solehah juga, sabar juga, cantik juga, mudah-mudahan. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Semoga kita dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, aku tambah. Mudah-mudahan nikmat duduk di sini, nikmat usia panjang, nikmat badan sehat, nikmat dipilih sama Allah. Tidak semua orang dipilih duduk di sini, karena pertemuan perdana sepertinya waktu itu jumlahnya banyak ya. Hari ini mungkin banyak yang berhalangan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka, dan yang duduk di sini dikabulkan semua hajatnya insya Allah, amin. Maka anugerah yang luar biasa ketika kita dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah ditanya oleh seorang pria, oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti Lailatul Qadar ini hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Mengapa bertanya tentang Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar dahsyat luar biasa. Maka sahabat ini ingin sekali agar dapat informasi terkait dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Ditanya lagi waktunya kapan, beliau menjawab kemungkinan 10 hari pertama, kemungkinan 10 hari terakhir. Kata pria ini, yang lebih dekat yang mana? Yang dekat dengan Lailatul Qadar yang mana? Maka beliau menjawab 10 hari terakhir. Di antara 10 hari terakhir ini, mana yang paling dekat dengan Lailatul Qadar? Beliau menjawab, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Jadi ibu gak boleh bertanya lagi, kapan tepatnya? Di antara malam ganjil kapan nih? 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29? Kata Rasulullah, maksimal ibadah di 10 hari terakhir. Mengapa di antara malam-malam ganjil ada satu malam yang luar biasa yang tidak disebutkan oleh beliau? Tujuannya apa? Agar kita maksimal di semua malam. Kalau dikasih tahu hanya satu malam, maka kita akan ibadah di malam itu saja. Sama halnya kalau selesai malam Lailatul Qadar itu jamaah suka nanya gini, Bu Fatihah semalam ya? Bu Fatihah semalam ya? Gitu. Sepertinya, tapi wallahu alam, maksimal sampai hari akhir. Saya tidak katakan kayaknya iya gitu. Kenapa? Nanti kalau sudah tahu mereka nggak ibadah di sisa malam yang ada. Jadi saya bilang masih ada sisa 25, 27, 29. Tunggu saja sampai akhir. Jadi ada ibu kriterianya, akan kita bahas nanti. Namun setelah kita mengetahui bagaimana antusiasnya para sahabat menjemput Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan ibu-ibu di komplek ini juga semangat gitu ya. Boleh tanya, ada yang mensnya di 10 hari terakhir? Ada. Loh, banyak yang angguk ya. Sudah diprediksi maksudnya nih 10 hari terakhir bakal datang bulan nih. Oke, berarti masih subur ya, masih bisa punya anak. Bagaimana kita menyikapi dan menyiapkan Lailatul Qadar? Kita lihat ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ibu masih ingat Al-Qur'an turun berapa kali? 2 kali.
Yang pertama dari Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz? Di langit ketujuh. Takdir kita tersimpan di langit ketujuh. Al-Quran semula ada di langit ketujuh. Nikah dengan siapa, anak kita berapa, tinggal di mana, kerjaan apa, yang membenci kita siapa, ada di Lauhul Mahfuz semua. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua musibah yang terjadi kepada dirimu dan yang terjadi di bumi ini sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Jadi jangan menyesali siapa yang mendampingi kita. Pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kalau anak-anak mau pacaran, nah enggak usah pacaran, nak. Pacaran itu hanya menjaga jodohnya orang lain. Karena jodoh kita sudah ada di sana. Ta'aruf, istikharah, jika Allah redha sudah lanjutkan. Pacaran terkadang 10 tahun, 12 tahun, nikahnya sama siapa yang kenalan cuma 2 bulan gitu kan. Sudah tercantum di sana. Al-Quran awalnya di sana, di Lauhul Mahfuz. Awalnya di Lauhul Mahfuz, kemudian pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Seluruhnya Al-Quran terdiri dari 30 juz. Ada seorang anak lapor ke ayahnya, "Ayah, alhamdulillah aku sudah hafal 30 juz." "Kenapa tidak dilanjutkan menjadi 35?" katanya. Kenapa? Ayahnya berarti nggak baca Quran. Padahal 30 juz itu memang jumlahnya 30 juz. Ketika anaknya lapor bisa hafal 30 juz, lanjutkan nak sampai 35 gitu ya. Anaknya paham berarti ayahnya nggak pernah baca Quran gitu kan. Jadi seutuhnya 30 juz itu turun gitu ya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turunnya itu sekaligus dan disimpan di Baitul Izzah. Baitul Izzah di mana? Di langit yang paling dekat dengan bumi. Misalnya ini langit ketujuh, contoh ya, ini ilustrasi langit ketujuh, ini langit ke-1. Nah, Al-Quran disimpan di sini. Sampai kapan? Sampai Rasulullah berumur 40 tahun. Mengapa? Nunggu beliau menjadi Rasul. Jadi usia 40 tahun itu golden age. Masa keemasan usia 40. Kalau ibu-ibu kan belum 40 ya. Baru 30-an gitu. Oh, udah lebih? Ada yang sudah lebih? Oh, Mbak Ica ini ya, awet muda ya. Oh, Mbak Ica belum? Oh, Mbak Ica baru 25 kayaknya dia. Masih banyak yang mau kenalan sama Mbak Ica. Jadi usia 40 itu golden age. Jangan pernah mengatakan, udah tua, masa baru ngaji. Jangan. Umur 40 itu golden age. Umur 40 itu masa keemasan di mana Rasulullah menjadi Rasul usia 40. Khadijah bersuamikan Rasul usia 40 juga. Jadi kalau kita umurnya sudah 40 berarti 2/3 umur kita sudah kita gunakan, tinggal 1/3 lagi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku antara 60 sampai 70. Tinggal menghitung berapa sisa tahun yang ada. Beliau meninggal usia berapa? 63. Maka ketika beliau berumur 40 tahun, mulailah Al-Quran turun kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam ini bertemu pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan. Makanya malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dari langit ke-7, tetapi Al-Quran yang dari langit pertama, langit ke-1 ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun pertama kali pada malam 17 Ramadan. Jadi kalau kita mengingat, pertemuan perdana beliau dengan malaikat Jibril malam ke-17, iya. Pada saat beliau pas usianya 40 tahun. Bertemulah dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Bisa kita bayangkan malaikat Jibril itu besar sekali, sampai seakan-akan kepalanya nyundul ke langit. Tinggi besar, Ibu. Kalau malaikat yang lain ada yang sayapnya 2, digambarkan dalam Al-Quran ya, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 10. Malaikat Jibril sayapnya 600.
Makanya bisa dibayangkan besarnya seperti apa. Di surat An-Najm dibayangkan beliau ketakutan dan makhluk itu mendekat, hanya tinggal satu busur saja. Ketika mendekat tiba-tiba diminta membaca Iqra. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ibu kalau kita ketakutan, lagi gemeteran disuruh baca, kira-kira bisa nggak? Gitulah ya. Beliau dalam kondisi ketakutan disuruh membaca, apa jawab beliau? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk sama malaikat Jibril sampai beliau sesak karena ketakutan. Dilepas lagi, disuruh lagi yang kedua, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, apa yang harus saya baca, kata beliau. Dipeluk lagi, keluar keringat itu sebesar biji jagung gitu. Dilepas lagi, diminta lagi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, bagaimana saya membaca? Beliau ummi, tidak bisa membaca dan menulis, namun beliau memiliki sifat 4. Para nabi semuanya memiliki sifat 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, amanah tidak pernah berkhianat, tabligh menyampaikan apa yang beliau dapat disampaikan, dan fatonah cerdas. Jadi ketika malaikat Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, langsung ngikutin. Beliau langsung baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selesai. Ibu bayangkan kalau kita dengar sekali, kira-kira hafal enggak? Iqra apa tadi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi capek. Makanya malaikat Jibril turunnya kepada para nabi yang otaknya brilian, otaknya encer. Kita kadang-kadang encer, kadang-kadang kental, gak jelas. Udah tahu lupa lagi, apalagi bulan Ramadan. Saya memperhatikan ibu-ibu di bulan Ramadan, auranya bagus. Auranya ibu-ibu Ramadan bagus, tapi kurang fokus, itu aja. Banyak yang baca doa tidur gitu. Banyak yang senderan, tapi keren ibu-ibu di sini gak ada yang senderan ya. Sengaja ya sama panitia dibuat tidak ada senderan. Kalau bulan Ramadan jam segini itu nyender, saya ditinggal ngomong sendiri, mereka langsung baca doa tidur. Dan baca doa tidurnya berjamaah gitu. Maka ketika membaca 5 ayat gitu ya, kemudian beliau pulang, beliau bertemu Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Rasulullah itu manja sekali sama Khadijah. Semuanya diceritakan, ketakutannya, kemudian masalahnya itu disampaikan. Mengapa wajah Khadijah itu setengah dari solusinya? Jadi kalau ada masalah, melihat wajah Khadijah, setengah masalah selesai. Bayangkan kalau kita punya suami, ngeliat wajah kita, selesai masalahnya, keren banget. Yang ada apa? Yang ada melihat wajah kita, tambah masalah. Berubah pikiran ya, nggak jadi pulang lah gitu ya. Kalaupun kita terkadang gayanya ingin memberikan solusi ya, gayanya saja. Ceritalah mas, insya Allah mama bisa bantu, gayanya aja. Padahal makin bikin pusing gitu ya. Maka ketika beliau minta diselimuti, ya Rasulullah zamiluni selimuti aku, maka diselimuti oleh Khadijah dengan kalimat apa? Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi. Engkau orang yang paling rajin silaturahim. Engkau selalu menyantuni anak yatim. Engkau selalu sayang dengan fakir miskin. Tuhanmu tidak akan pernah menzalimimu, kata Khadijah sambil diselimuti. 3 ya Bu. Pertama silaturahim. Saat ini kita silaturahim. Kedua apa? Menyantuni anak yatim, buat santunan untuk anak yatim. Ketiga, sayang dengan fakir miskin, sedekahlah untuk mereka. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul, sudah punya tabiat begitu gitu. Makanya Khadijah pede, Tuhanmu tidak akan pernah menzalimimu. Kenapa? Engkau adalah orang yang rajin silaturahim. Orang rajin silaturahim, sayang sama fakir miskin, selalu menyantuni anak yatim, insya Allah tidak akan pernah mengalami sesuatu yang di luar kemampuan kita.
Kalaupun kita diuji, kita dikasih kekuatan begitu. Kenapa? Sedekah itu mampu menolak bala. Orang mungkin terkontaminasi atau kena COVID positif dan seterusnya misalnya ya. Boleh jadi dia sebetulnya bisa positif, tertular. Tapi karena dia rajin sedekah itu bisa jadi tidak. Tapi ikhtiarnya tetap Ibu, jangan sedekah terus nggak pakai masker, nggak juga. Ikhtiar pakai maskernya, cuci tangan, jaga jarak tetap. Kan kita terkadang begitu, even sudah pakai masker ada saja dari mana kita pun nggak tahu gitu. Nah, orang yang sering bersedekah itu dijaga sama Allah. Tidak akan pernah mengalami sesuatu yang di luar kemampuan atau begitu. Nah, ini yang membuat Rasulullah SAW tenang mendapatkan motivasi dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka jangan salah kalau surat kedua ada kalimat ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, gitu kan? Berselimut itu maksudnya Rasulullah. Nah, kita bagaimana? Wahai orang yang berselimut masalah, yang berselimut amanah, yang berselimut ujian, bangun malam mumpung bulan Ramadan. Terlebih lagi jika kita melakukannya di 10 hari terakhir, Masya Allah keren banget. Maka itu kalimat yang dibuka oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi yang dimaksud Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah yang dari langit ke-7 ke langit ke-1. Dari langit ke-1 gitu ya, ke Rasulullah SAW turun terus bertahap Ibu. Kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 3, kadang-kadang 5. Berapa lama? Kurang lebih 23 tahun. Jadi sejak Rasulullah menjadi Rasul usia 40, terus dapat wahyu Al-Quran sampai meninggal. Jadi usia 40 menjadi Rasul, meninggal usia 63, maka kurang lebih 23 tahun Al-Quran turun kepada beliau. Begitu. Nah, makanya Al-Quran bertahap, hukum yang ada sama kita pun bertahap. Allah tidak langsung haram minum khamr, enggak. Jangan mendekati sholat, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu mabuk dalam kondisi sholat. Itu dulu. Nanti ada lagi, jangan kamu, itu sampai 3 kali Bu, nggak langsung haram khamr, enggak. Apa maksudnya? Kita pun ketika memberikan pendidikan ke anak-anak kita, maka bertahap dari yang mudah, yang sedang, yang berat, begitu. Kenapa? Agar kita melihat dan orang bisa menerima, oh Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam itu menyenangkan, begitu seterusnya. Maka setelah Allah buka dengan kalimat Al-Quran diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar, baru Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, gitu. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Maka dijawab oleh Allah di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah pada malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu tolong buka, 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Tolong dibagi. Kalau nggak salah 82 atau 83. Saya cuma mau itu aja. Betul nggak? 82 tahun sekian bulan gitu kalau nggak salah. Iya. Ada yang sudah ngitung? Enakan ngitung uang ya? Berapa? 83 tahun. Berarti kalau kita ibadah 1 malam itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Umur kita sampai nggak ke sana? Belum tentu. Maka orang yang ingin mendapatkan beribadah dengan pahala 83 tahun pasti akan berlomba-lomba mengejar Lailatul Qadar. Itu rahasianya. Kenapa Lailatul Qadar begitu menggiurkan untuk para sahabat di masa itu? Sampai-sampai bertanya akan terus ada atau tidak? Atau hanya pada zamanmu? Karena hebat, dahsyat sekali pahala yang diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang pertama. Jadi ibadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Itu yang pertama.
Apa yang kedua? Kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kedua, kata Allah, pada malam itu para malaikat itu turun dari langit, turun ke bumi. Bukan 1, 2, 3, bukan ribuan malaikat turun pada malam itu. Makanya kadang-kadang kalau malam Lailatul Qadar itu hati kita tenang karena sayapnya para malaikat itu mengelilingi kita. Cenderung bahkan ini perasaan saya ya, kadang-kadang seperti mau nangis gitu, tapi nggak tahu sebabnya apa gitu. Pengen nangis, kayak pengen curhat, ada ketenangan, ada susah diterjemahkan. Kita berpikir kenapa kok tiba-tiba pengen nangis gitu, tiba-tiba kok ada ketenangan, tiba-tiba gitu ya. Ketika lihat kalender, boleh jadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ribuan malaikat turun ke bumi mengepakkan sayap rahmatnya untuk kita. Termasuk di dalamnya malaikat Jibril, ar-ruh, di situ malaikat Jibril. Kenapa sih malaikat Jibril itu disebutnya ar-ruh? Itu keistimewaan untuk malaikat Jibril. Beliau terkadang disebutnya terpisah dari malaikat-malaikat yang lain. Mengapa? Karena beliau jenderalnya para malaikat. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke bumi, berarti urusan di bumi crowded sekali, penuh, padat, sampai-sampai jenderalnya turun. Contoh misalnya gini, ada acara gitu ya, ada acara di satu provinsi, terus RI 1 turun, berarti kan urusannya gitu. Atau misalnya di Cakung tiba-tiba gubernur turun, berarti kan gitu ya. Itu sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan, gubernur sampai datang gitu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar bukan hanya ribuan malaikat, malaikat Jibril pun turun. Jarang-jarang malaikat Jibril turun ke bumi. Malaikat Jibril itu bertemu dengan para nabi, tapi Allah memerintahkan para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena terlalu banyak urusan. Biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, para malaikat itu turun ke bumi ngapain gitu? Menyampaikan doa-doa mereka. Coba ibu di sini katakanlah ada 20 orang. Malam Lailatul Qadar bangun semua. Semua berdoa dengan permintaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Itu para malaikat langsung lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan minta ini, ya Allah, fulan minta itu. Kata Allah, kabulkan. Turun lagi malaikat ke bumi mengabulkan doa kita. Terus dia minta apa lagi? Naik lagi begitu. Itu tanazal tuh artinya itu, bukan turun terus diam gitu, bukan. Tanazal itu naik turun, makanya ada yang menafsirkan tanazal itu tatanazal asalnya. Jadi turun naik begitu. Bukan turun terus diam. Ibu-ibu ini selesai pengajian turun kan? Balik lagi nggak ke sini? Enggak, itu turun. Kalau ini turun naik, turun lagi, naik lagi. Bisa kita bayangkan urusan di bumi seperti apa kalau malaikat tuh ribuan malaikat naik turun. Terus kita tertidur, aduh sayang banget. Padahal hajat kita banyak, ujian kita banyak, masalah kita banyak. Kata Allah, yang meminta aku kabulkan. Yang mohon ampun aku ampuni, yang punya hajat aku kabulkan hajatnya. Yang pengen ini pengen itu aku kabulkan. Aku sehatkan badannya. Coba bayangkan dipanggil sama Allah, ya ibadi, hambaku minta. Makanya terkadang ada ahli tafsir ketika menafsirkan Lailatul Qadar bukan malam kemuliaan, tetapi malam perubahan takdir. Kenapa malam perubahan takdir? Boleh jadi ada doa-doa kita yang dikabulkan sama Allah dan itu mampu merubah takdir kita. Itu yang membuat kita terkadang optimis banget. Doa gitu Bu. Mau minta sama Allah, biar nanti anak-anak begini, biar pasangan begini. Kenapa kita diuji sama Allah? Allah rindu dengan tangisan kita di tengah malam. Kita jarang nangis. Kalau bulan Ramadan saja nggak mau nangis, bulan biasa bagaimana? Kalau bulan Ramadan nggak dekat sama Quran, bulan lain bagaimana? Kalau bulan Ramadan tidak memperbanyak doa dan sholat, bulan lain bagaimana? Padahal bulan Ramadan dilipat gandakan semua pahala.
Kita masih malas-malas, terus bulan lain bagaimana gitu. Maka Allah menunggu kita, menunggu insafnya kita, menunggu merapatnya kita. Allah tunggu. Kita dosanya banyak, tapi Allah tidak mengatakan wahai pendosa, tidak. Allah tetap memanggil duhai hambaku, duhai hambaku. Wahai hambaku yang bermasalah, wahai hambaku yang pernah lalai dengan perintahku, wahai hambaku yang pernah meninggalkan perintahku, yang pernah melanggar laranganku, bangun, 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 kata Allah. Ini malam kemuliaan, ini malam Lailatul Qadar. Bahkan ketika Allah berfirman apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadaku, bilang aku dekat, kata Allah, aku dekat. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku kalau mereka meminta. Terus kalau kita nggak minta, bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Kita nggak minta. Maka kata Allah malam itu luar biasa, sampai-sampai malaikat Jibril turun ke bumi. Bolak-balik mengabulkan doa-doa kita. Rugi kalau pada malam itu kita tertidur, tidak ada doa, tidak ada sholat, tidak ada tilawah. Rugi kita. Padahal hajat kita banyak, ujian kita banyak, masalah kita banyak. Terus kalau gak lari sama Allah, mau lari kemana? Kita berdiri di bumi Allah, beratap bernaung di langit Allah, badan sehat Allah yang ngasih, rizki banyak Allah yang ngasih. Terus kalau nggak lari sama Allah, mau lari kemana? Hanya Allah satu-satunya yang bisa nolong kita. Maka kata Allah di sini, bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi dengan izin Allah mereka mengatur semua urusan sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat ini mengepakkan sayap rahmatnya sambil mengucapkan salam sejahtera, selamat, 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 selamat. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat langsung beranjak kumpul di masjid untuk sholat subuh. Yang tugas malam langsung lapor ke langit, balik lagi ke langit. Yang tugas siang menetap di langit mengawal kita, mengawal rezeki, ajal. Kalau belum waktunya nggak meninggal, kalau belum waktunya dapat rezeki pun tidak ada diantar. Jadi jangan khawatir, rezeki kita tidak akan pernah tertukar, semua sudah ditakar. Ujian pun sama, sudah ditakar sama Allah sesuai dengan kemampuan kita, nggak akan tertukar. Maka haram bila iri dengan orang lain, haram dengki dengan orang lain. Kenapa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita nggak boleh iri? Apakah kita pernah iri dengan ujian orang lain? Nggak pernah. Nggak pernah bilang, ih bapak itu stroke ya. Nggak kan, nggak pengen kita. Ketika kita melihat status misalnya, ya ini jalan-jalan, yang ini enak banget ya gitu ya, itu membuat kita cepat tua. Iya, kalau kepo dengan status orang lain dan di sininya sesek sempit, itu bikin kita cepat tua. Kita bilang, terang aja suaminya Pak ini, aku juga kalau suaminya Pak itu juga begini. Belum tentu. Belum tentu. Aku kan sekarang belum bahagia karena suamiku bukan Pak ini. Kalaupun suami kita Pak itu, belum tentu kita bahagia. Kenapa? Rasa syukur kita yang membuat kita nggak bahagia. Orang bersyukur akan bahagia apapun kondisinya. Suaminya ganteng, alhamdulillah. Suaminya nggak ganteng, tetap alhamdulillah. Ibu jangan dikira punya suami ganteng banyak yang seneng, enggak. Aduh Bu Fatia kan kebetulan suami saya ganteng ya Bu, sebel deh, jadi banyak yang suka gitu. Itu ujiannya berat Ibu. Jadi banyak yang banyak layangan putus, layangan nyangkut, layangan sobek, banyak sekali. Kenapa tadi ujiannya? Dia merasa oke, aku 3T,
udah takwa, tampan, tajir, oke kan gitu. Jadi dia merasa orang banyak yang suka sama dia gitu. Dan itu banyak sekali curhatnya para ibu yang kebetulan dikasih anugerah wajahnya tampan. Kita yang wajah suami kita pas-pasan ngeluh, ya bu namanya juga wajah suami saya kan pas-pasan bu, jadi gimana gitu. Jangan salah, mereka pengen loh bu suaminya wajahnya pas-pasan aja. Bahkan ada yang nggak sanggup, Bu Fatia mau doa ya biar prosesnya dipermudah. Proses apa nih? Saya bilang proses cerai. Gitu. Mbak, emang bisa? Kenapa sih? Ya itu bu, suami saya terlalu ganteng, jadi banyak yang mau gitu. Saya nggak sanggup. Bayangkan kegantengan, nggak kuat juga bu dia bu. Kenapa? Syukur itu mahal. Orang bersyukur mahal. Yang bikin kita bisa bahagia, ibu kayaknya awet muda ya, kayaknya bahagia terus gitu. Padahal di ujung matanya banyak masalah ini. Senyumnya aja tertahan gitu. Bercanda bu, enggak, ibu udah bahagia, udah awet muda, keren. Lagi puasa juga, jadi auranya bagus banget. Solcan. Jadi kalau kita sudah tahu dahsyatnya malam ini, terus ngapain dong Bu Fatia? Ada 4 amalan unggulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lakukan. Apa yang pertama? Yang pertama qiyamul lail, sholat malam. Ibu bangun boleh dipercepat. Misalnya biasa bangun jam 4, majukan jam 3. Yang biasa jam 3, majukan jam 2, begitu seterusnya. Tidur 2-3 jam, kemudian bangun, bisa melakukan sholat taubat, bisa melakukan sholat tahajud, hajat. Aduh, hajat kita banyak banget ibu. Bisa melakukan sholat istikharah. Nanti kalau udah pegel sholat gitu ya. Kalau orang yang nggak doyan sholat, pegelnya cepet, langsung kram kaki. Aduh, udah mulai dugem nih, duduk gemeter. Dimodif, udah sholat selesai, baca Quran. Kalau baca Quran kan boleh senderan, boleh selonjoran gitu ibu. Boleh cemal-cemil. Kan perempuan gitu, paling suka banget ngemil atau ngemol gitu. Malam ngemil, pagi siang ngemol. Olahraga di depan komplek males, tapi olahraga di mall rajin ya, jalan, tawaf, kita tawaf di mall itu bisa. Itu Pak diskon. Ini wajahnya saya perhatikan modis semua ini, modal diskon. Jadi boleh kita modif senderan, ngocek-ngocek kopi, bikin kopi atau susu apa saja, coklat, biar tambah apa ya bu, seger gitu. Kalau misalnya ibu pantang nggak boleh ngopi misalnya, kurma saja letakkan di gelas, 3 butir atau 5 butir atau 7 butir taruh di gelas, seduh pakai air panas, nanti tutup sekitar 10-20 menit atau setengah jam, ibu buka, itu karamelnya pada luntur, enak banget, diaduk. Siang-siang ngomongin gitu ya, Masya Allah. Kalau siang dikasih es, kalau malam yang hangat-hangat. Boleh ibu, nanti rasakan bedanya tuh, stamina di badan tuh beda. Mata tuh seger gitu. Even korma itu bikin mata seger. Susu kambing campur korma diaduk, ibu Masya Allah, itu tambah gitu ya. Gak apa-apa, biar ibu langsung pengen bikin nanti malam. Yang saya share ini saya sudah nyoba semua, dan stamina itu terasa gitu. Terasa, cuman waktu itu karena malam minumnya, jadi saya nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Itu kuat banget gitu. Minum kurma sama susu kambing itu sampai mata saya tuh terjaga sampai jam 2 malam gitu. Oh, ini berarti bisa ini kalau malam-malam ganjil bisa kita konsumsi begitu. Jadi udah baca Quran, pegel gitu ya. Pegel lagi, ganti zikir. Apa sih zikir yang Rasulullah baca
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Diulang-ulang sama beliau. Jadi beliau sholat malam, ibu sampai kakinya bengkak ya bu, sampai kapalan. Kita nggak nyampe kapalan, paling gerobakan atau sepedaan mungkin gitu, nggak sampai kapalan. Terus nanti baca Quran, ganti lagi zikir, istighfar. Nah esok harinya sedekah. Tuh 4 itu tuh beliau lakukan. Sholat malam, kemudian baca Quran, kemudian zikir dan doa dengan sedekah. Ini beliau lakukan. Itu favorit. Jadi amalan unggulan Rasulullah SAW selama Ramadan 4 itu. Ikuti aja. Tapi paling kualitasnya kan beda ya. Kalau beliau kan sholat malamnya baca Al-Baqarah, Al-Imran gitu. Kita kan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas gitu ya. Saya pernah merasakan tuh waktu di Pakistan dulu itu sholat namanya Sabina. Malam Sabina itu hanya 3 malam. Satu malamnya baca 10 juz. Makanya teman-teman Indonesia itu nggak semuanya kuat. Bisa kita bayangkan dari Isya sampai menjelang sahur baru selesai. Jadi luar biasa. Kita bayangkan Rasulullah itu seperti apa salat malamnya ya. Makanya ada yang senderan salatnya, ada yang duduk nggak sanggup gitu ya. Karena satu malam 10 juz sehingga 3 malam hatam 30 juz. Dan pada malam itu otomatis karena 10 juz jadi 10 imam. 10 imam gitu. Jadi kalau 10 imam, satu imam 1 juz. Rakaat pertama setengah juz, rakaat kedua setengah juz, dapat 1 juz ganti orang lagi. Jadi sudah berjajar 10 penghafal Quran ibu. Keren ya kalau ada di Indonesia itu. Saya pernah dengar di Cibubur atau di mana ya, ada imam sholat tarawihnya juga sama. Sampai menjelang subuh. Tapi saya lupa infonya di mana. Beruntung jika kita pernah merasakan nikmatnya sholat yang selama itu gitu ya bu ya. Kalau kita sudah merasakan sholat yang berat, maka sholat yang lain akan menjadi ringan begitu. Kemudian paginya sedekah, mainkan jari, mobile banking. Kan sekarang pakai mobile banking, nggak perlu datang ke rumah fulan tinggal nanya teteh rekeningnya berapa. Mas tolong minta nomor rekeningnya, kirim. Ini ada sedikit rezeki Pak, lembaga ini saya nitip. Mainkan jari saja. Enak sekarang, dipermudah, kita nggak perlu datang. Aduh ya Allah harus sini, harus ke sana. Mainkan jari saja. Kita sedekah dengan itu silaturahim kita dapat, sedekahnya juga kita dapat insya Allah. Terakhir, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ibu tolong ditandai nanti ya PR ya pulang dari sini malam ke-21 malam keberapa. Kemarin saya sempat ngitung tapi tolong dikoreksi khawatir salah. Ibu mohon maaf puasanya hari apa? Karena kan ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad gitu ya. Ibu puasanya hari apa? Ahad ketemu Ahad 8 kan? Gitu ya ngitungnya ya. Ketemu Ahad lagi 15. 15 kan Neng? 16. Iya, ketemu Ahad lagi 15 kan ya? Nih besok ini 15. Tambah Ahad lagi 21. Nah, itu berarti malamnya malam ganjil. Malam apa? Malam Minggu, betul berarti. Malam Minggu lingkari. Terus setelah Minggu apa? Malam Selasa, gitu kan? Malam Minggu, Senin, Selasa. Malam Kamis. Enggak ada kalender ya Mbak Ica ya. Nanti boleh dicek aja. Malamnya ya Bu, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25 begitu. Malam ke-27 dan malam ke-29. Nanti tolong dicek Ibu lingkari. Misalnya malam
Misalnya contoh malam ke-16 berarti yang dilingkarinya sekarang. Ini kan hari ke-15 ya. Iya, hari ke-14. Hari ini hari ke-14. Nah, ibu lingkari berarti malamnya ke-15 begitu. Ibu lingkari hari ke-20 berarti malamnya malam ke-21 begitu maksudnya. Kenapa perlu dilingkari? Karena kita kan pelupa atau ibu buat alarm. Buat alarm ini jarang-jarang ya Bu, yang namanya Lailatul Qadar itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Terus kalau ini sudah di hadapan mata tidak kita siapkan, apakah menjamin next tahun depan kita juga akan ketemu lagi? Kan belum tentu. Ini saja yang tinggal menghitung hari nih. Berarti seminggu lagi gitu ya. Seminggu lagi sudah masuk ke malam ganjil. Makanya panitia Mbak Ica dengan teman-teman meminta rahasia di balik Lailatul Qadar karena memang pekan depan kita udah masuk ke 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, umur panjang, kekuatan untuk beribadah di malam-malam terakhir insya Allah. Alhamdulillah nggak terasa ya jam 11. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, menambahkan, mengurangi. Ada waktu insya Allah berapa menit Meca? 20 boleh, silahkan ibu-ibu. Ya, Mbak Ica silahkan. Kalau misalnya kita haid pada malam ganjil, apa yang bisa kita lakukan? Kalau lagi berhalangan ya. Jika kita punya target 10, tinggal 3 aja yang nggak boleh. Jika kita punya target 7, 3 saja yang nggak boleh. Apa sih yang nggak boleh kita lakukan? Hanya puasa, sholat, gitu ya, sama baca Quran. That's it. Udah itu aja. Kalau baca Quran rutin, setiap habis subuh murojaah, atau setiap habis subuh kita ngajar ngaji, rutin lah. Yang rutin justru boleh. Yang nggak boleh kalau nggak rutin. Tiap hari, tiap habis maghrib kita ngajarin anak nih. Anak salah kita luruskan, boleh. Nah, cara bacanya gini nak nih. Ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Boleh. Kenapa? Rutin sudah kita terapkan. Atau kita zikir pagi petang kan ada ayat kursi gitu kan? Ada trikul, qul huwallah, al-falaq, al-ikhlas, maka boleh kita baca. Mengapa? Karena sudah rutin. Jadi kalau yang rutin silahkan. Cuma itu saja yang nggak boleh. Selebihnya apa? Istighfar. Perbanyak istighfar minimal 100 kali. Perbanyak salawat pagi 10, sore 10. Perbanyak juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Itu ada di Al-Ma'surat semua itu sebetulnya. Kemudian doa nggak dilarang. Tetap lantunkan doa, tetap bangun sahur, tetap. Bahkan orang-orang soleh itu kan waktu sahurnya dipenuhi dengan istighfar, maka tetap beristighfar di masa-masa itu. Dan jangan lupa menjamu orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Sebetulnya kemarin sudah saya singgung di TV One itu pembahasan itu ya. Buat ibu-ibu yang hamil, ibu menyusui, jika tidak bisa maka bisa melakukan ibadah-ibadah yang ringan. Untuk yang haid, yang nifas, maka lakukan seluruh ibadah kecuali 3 saja nggak boleh. Tadi ya, sholat, puasa dengan membaca Al-Quran. Kecuali yang rutin silahkan. Kalau yang rutin murojaah, setiap habis subuh murojaah, maka murojaah nggak apa-apa, nggak adalah halangan. Jadi perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menjamu orang yang berpuasa, ngasih makan. Pesan nasi kotak 50 berikan, nggak ada masalah gitu. Nggak dilarang kan orang haid begitu. Jadi lakukan di 10 hari terakhir dulu ya Bu. Ini hitung-hitungan nih manusia. Dulu selama saya masih haid itu kalau sedekah itu di saat saya haid nggak mau ketinggalan ya. Jadi bikin iftar berjamaah gitu, sedekah, bikin nasi kotak itu nunggu saya haid dulu biar pahalanya saya dapat gitu. Tapi sekarang udah 2 tahun saya udah nggak haid, ya nggak hitung-hitungan lagi.
Jadi boleh gitu ya. Tetap menjamu anak. Suami kan puasa tuh Bu, kita jamu, kita bikinin es buah, kita bikinin kolak, sama pahalanya dengan berpuasa. Demikian wallahu a'lam. Jadi tetap bangun ya ibu-ibu solehah ya. Jangan mbak mama bangun, bangunlah. Menemani pasangan sahur, menemani anak-anak begitu. Ada lagi? Regu B sebelah kiri ada? Gantian tadi kan regu A. Iya silahkan. Ada 2 hukum. Saya ulang ya, untuk ibu yang untuk wanita yang sedang haid atau nifas, para ulama sepakat ada 7 hal yang tidak boleh dilakukan. 7. 4 disepakati, 3 bercabang, tarik ulur. 3 tarik ulur gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada gitu. 4 yang disepakati apa saja? 4 yang disepakati adalah sholat, puasa, tawaf, melakukan hubungan intim, sepakat itu nggak boleh. Yang 3 yang tarik ulur, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Jadi ada 2 hukum tuh Bu. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan berdiam di masjid. Ini 3 tarik ulur ulama di situ. Ulama salaf mengatakan tidak boleh sama sekali gitu. Kenapa? Kehati-hatian. Ulama khalaf itu ulama sekarang, boleh tapi gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, boleh baca Quran kalau yang rutin, yang nggak rutin nggak boleh. Boleh menyentuh Al-Quran selama bukan mushaf. Mushaf apa sih? Mushaf itu nggak ada contohnya Mbak Ica ya. Yang nggak ada terjemahannya, namanya mushaf. Yang nggak ada terjemahannya jangan disentuh. Tapi kalau yang ada terjemahannya, apalagi di gadget ya, kan macam-macam, ada SMS, ada YouTube, ada, silahkan begitu. Tapi kalau mushaf jangan. Itu hukum menyentuhnya. Tapi membacanya tadi yang rutin silahkan, yang tidak rutin nggak boleh. Hah? Ya udah nggak usah. Yang nggak ada terjemahan lah. Makanya kadang-kadang saya kalau membaca mushaf yang nggak ada artinya, nggak ada terjemahan, yang pure ya, yang pure itu saya wudu. Tapi kalau yang baca yang ada terjemahannya saya nggak pakai wudu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ayatnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Imam Syafi'i orang yang paling hati-hati, beliau berpendapat suci di situ suci dari hadas kecil dan besar. Jadi kalau mau baca Quran harus suci dari hadas kecil, berwudu dulu maksudnya. Suci dari hadas besar, tidak lagi haid begitu. Itu terkait dengan menyentuh. Jadi ada 2 hukum yang berbeda di sini antara membaca dengan menyentuh. Baru yang terakhir berdiam di masjid. Kalau misalnya di serambi-serambinya silahkan. Tapi kalau mau i'tikaf nggak boleh, atau mau mengambil sesuatu masuk terus keluar lagi nggak apa-apa. Dulu Aisyah pernah begitu. Ketika beliau sedang haid, Rasulullah meminta beliau untuk ngambil sesuatu dari masjid kemudian keluar lagi. Tadi berarti tidak berdiam gitu. Itu ya yang dimaksud dengan tarik ulur gitu ya. Berbeda pendapat terkait dengan 3 hal ini wallahu a'lam. Iya begitu. Satu lagi biar witir, biar ganjil. Regu C di belakang. Oh ya, regu A lagi boleh. Enggak ada. Waalaikumsalam. Terkait dengan i'tikaf. Tidak boleh. Tidak boleh karena berdiam. Kalau Aisyah tadi diminta mengambil sesuatu kemudian keluar lagi. Oh di serambi boleh, di dalam nggak boleh. Jadi kalau yang tadi sudah saya singgung ya, di pinggir-pinggirnya, di serambinya, di terasnya boleh. Atau misalnya kita bawain barang nih, anak-anak bawa barang kan, bantal, selimut, kita narok gitu, keluar lagi nggak apa-apa, kan urusan ya.
begitu. Jadi kalau ngaji, jadi kayak misalnya lagi ngaji di masjid kayak begini boleh ya? Kan di berdiam. ya, diusahakan di serambinya. Jadi ibu kalau Bea Cukai Pusat itu saya kan ngajar rutin ya sejak tahun 2000. Jadi kalau di masjid kalau mereka sedang haid itu di pinggir-pinggir ini. Jadi pintunya dibuka gitu. Pintunya dibuka, mereka diserambi sini saja kan tetap bisa dapet. Begitu. Kecuali jika masjid itu ada ruangan ya. Auditorium, aula atau auditorium yang bisa buat pernikahan gitu ya. Bukan masjid, bukan tempat sholatnya, jadi ada aulanya untuk pesta, untuk gitu. Maka itu nggak masuk begitu. Wallahu a'lam. Demikian ya. Tapi kalau di perkantoran bagaimana? Karena awalnya kantor-kantor itu kan setiap lantai kan awalnya bukan masjid, beda sama ini kan. Kalau ini kan peletakan batu pertama memang untuk masjid. Kalau di kantor-kantor kan tiap lantai ada tuh musola disekat-sekat sendiri, itu sih nggak apa-apa kalau yang itu, karena memang bukan masjid, tetapi memang ruangan tidak terpakai disekat dibangun untuk digunakan untuk sholat, jadi nggak apa-apa kalau itu boleh. Demikian. Baik, nggak ada lagi. Kalau ibu-ibu di JGC kan tawadu ya, tahu warna duit. Tawadu tahu warna duit. Enggak, kalau ibu-ibu tuh ya silakan. Waalaikumsalam. Mbak Ica tolong pakai ini deh Mbak Ica. Saya kok nggak kedengeran ya? Saya nggak kedengeran ya? Maklum udah tua. Sudah tua jadi nggak denger. Atau nyampe nggak Mbak Ica? Atau Bu RW pakai ini Bu RW. Jadi tadi kan kata ibu kalau misalnya kita udah biasa rutin baca Quran gitu ya, terus pakai terjemah boleh baca. Terus tapi bacaannya tetap dihitung. Maksudnya tetap lanjutin bacaan kita gitu. Itu masuk ya? Apa kita baca biasa aja tapi jangan dihitung bacaan yang kemarin sebelum haid gitu? Jika sebelum Ramadan sehari-hari ibu terbiasa baca Quran, entah itu guru, entah itu murojaah gitu ya, maka dibolehkan. Tapi kalau kadang-kadang tidak boleh. Boleh. Dia satu juz satu hari. Dia ketika di akhir dia mau baca satu juz lagi. Iya kalau rutin. Tapi yang menjadi masalah kan banyak yang nggak rutin, hanya di Ramadan saja. Itu nggak boleh. Betul, yang sudah jadi kebiasaan boleh. Atau amannya murojaah saja, mengulang hafalan. Murojaah itu artinya mengulang hafalan. Aduh, juz amma nih belum ngulang lagi nih misalnya. Udah ngapalin juz amma aja, murojaah aja gitu. Termasuk di dalamnya berarti tidak boleh menghafal ya? Menambah hafalan nggak boleh. Murojaah, dan itu rutin ya. Diingat karena dia memang rutin setiap habis subuh murojaah. Maka boleh rutin, kalimat rutinnya itu jangan ditinggal. Kalau nggak pernah murojaah, tiba-tiba murojaah biar dapat pahala, nggak boleh. Karena kita nggak pernah gitu, tiba-tiba kok murojaah gitu. Begini sebetulnya. Ini kita ya pengalaman kita sama-sama. Kadang-kadang kita kalau lagi haid tuh pengen baca Quran, pengen gitu ya, banyak pengennya gitu. Ya enak banget dia gitu. Padahal setelah bersih semangat itu belum tentu ada. Hebat ya setan ya. Pengen enak banget ya kalau begitu. Kita pengen tarawih, pengen baca Quran, pengen gitu ya. Padahal pada saat kita udah mandi, keinginan itu nggak ada. Nggak sesemangat waktu kita haid kan gitu. Maka perlu memanage rasa, memanage waktu, mumpung lagi nggak haid nih, dirapel. Misalnya sehari 1 juz. Nanti kan dihitung nih 7 hari nggak baca Quran, rapel langsung.
cadangan untuk yang 7 hari itu, sehari 2 juz gitu. Sehari 2 juz sehingga ketika haid ya sudah, kita sudah dapat cadangan yang kemarin misalnya. Kenapa? Haid itu kan dari Allah. Haid Allah yang ngasih. Kalau kita istiqomah baca Quran setiap hari, tiba-tiba haid dan tidak baca Quran, Allah masih tetap ngasih pahala sama kita. Dan tidak dikurangi sedikit pun, coba. Kenapa? Karena kan yang ngasih haid Allah. Jadi kalau kita istiqomah nih, istiqomah ngaji, istiqomah misalnya duha ya, ini sholat duha. Tiba-tiba kita haid, enggak duha, Allah tetap ngasih pahala kita duha, coba. Allah tuh sayang banget sama kita. Disuruh istirahat. Terbiasa ngaji setiap hari Ahad di bawah ya. Setiap ada kajian setiap hari Ahad datang ke masjid. Terus tiba-tiba kita haid, nggak bisa datang atau sakit nggak bisa datang, Allah tetap ngasih pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, coba. Jadi nikmati, redho dengan ketentuan Allah itu lebih baik sebenarnya. Begitu ya, wallahu a'lam. Baik, karena sudah mendekati 11:30, saya rasa cukup sekian. Insya Allah kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sertifikat takwa di penghujung Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan beramal soleh, beribadah di 10 hari terakhir dan di waktu yang ada di bulan Ramadan. Itu saja, kesempurnaan milik Allah. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa.